Anak muda Balikpapan pasti banyak yang punya potensi kok. Mendapatkan anggotanya gimana Bang? Tinggal Anggotanya daftar aja. Seperti kayak MLM sebenarnya. Oh. Sekarang pun buka kalau lebar. masih dia mau masuk, saya tinggal bikinkan langsung jadi selesai. Wih. 2 menit. Cukup 2 menit 2 menjadi menit. anggota Bukan Nasdem. Ya pasti kan kita membangun koalisi. Itu kan adalah komunikasi politik. Komunikasi politik tetap harus dibangun. Politik saat ini kan warna-warni, ada merah, ada kuning, gitu kan. Besok mungkin ada biru, ada putih. Tapi semua itu kan Indonesia. Semua itu adalah untuk kepentingan Balikpapan. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam proses politik itu pasti adalah kos politik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kembali kepada saya Adi Mesanto dan kita hari ini sudah kedatangan tamu agung dari Partai Nasdem, Bapak Ahmad Basir. Ya. Selamat pagi Pak Pagi. Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak sehatan ya. Sehat Segar lah. selalu kayaknya. Segar. Baik, Tribuners, kita akan coba mengkulik kenapa kita menghadirkan Pak Basir di Tribuners. Dan kita ingin mencari tahu, karena kita tahu 2024 sudah semakin dekat, sekarang di akhir tahun 2021, dan kita ingin tahu nih, persiapan Partai Nasdem menyambut Pilpres, Pilgub di 2024, sekaligus pemilihan kepala daerah dan DPRD Pak ya, Ya. Pak Basir ya. Dan kita akan bincang-bincang dengan Pak Basir yang sudah berkenan hadir di kita. Gimana Pak kira-kira persiapan 2024 Partai Nasdem nih Pak? Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam restorasi. Terus yang saya hormati dan Mas Adi, alhamdulillah terima kasih pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Tadi sudah disuguhi minum. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan tadi bahwa Partai Nasdem adalah salah satu partai yang memang sekarang ini di Balikpapan juga ikut berkontribusi untuk membangun Balikpapan dan pasti punya rencana dan strategi untuk bagaimana menghadapi 2024. Seperti yang disampaikan tadi bahwa di 2024 itu akan ada penyelenggaraan pemilu secara serentak, termasuk Pilpres, Pilgub, kemudian yang didahului dulu dengan Pileg legislatif, kemudian juga Pilkada. Jadi ini memang kami di Partai Nasdem senantiasa pasti akan berkoordinasi, konsolidasi dengan semua struktur kepartaian, baik dari tingkat DPD sampai ke DPRT, ranting ya, tingkat kelurahan. Dan pasti juga akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari DPP. Jadi pasti kan ada ya semacam guidance-nya lah ya dari DPP, DPW untuk menghadapi 2024. Tapi kami sendiri di Balikpapan sudah pasti ada turunannya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan atau Partai Nasdem ada di hati masyarakat Kota Balikpapan pada khususnya. Itu ya. Persiapan penjaringannya gimana Pak? Ya, nanti akan ada peraturan partai gitu ya untuk penjaringan, kemudian seleksi dari paling tidak untuk calon legislatif dulu kan ada dahulu kan calon legislatif. Kita di Balikpapan ada 6 kecamatan ya, 6 kecamatan dan kita sudah dalam tahap mempersiapkan melihat potensi-potensi warga negara khususnya masyarakat Kota Balikpapan yang memang ingin untuk maju di dalam kontestasi tersebut. Makanya di Nasdem itu ada Nasdem memanggil atau Indonesia memanggil, memberikan ruang selebar-lebarnya buat masyarakat Kota Balikpapan yang ingin berkontribusi di dalam pemilihan legislatif, kemudian wali kota atau wakil wali kota dan yang lainnya. Baik, anak muda Balikpapan dipanggil oleh Partai Nasdem gitu Bang. Siap. Oke. Siap. Ada syaratnya nggak Bang untuk jadi anggota dari Partai Nasdem, kemudian caleg Partai Nasdem, dan mungkin jadi seorang bupati atau wali kota? Iya. Kalau di Nasdem itu syaratnya sangat sederhana sekali. Oke. Pasti warga negara Indonesia gitu kan. Saya udah deg-degan nih, syaratnya bukan. Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Gitu kan.
Ya, yang tidak kalah pentingnya pasti harus jadi anggota Nasdem dong. Jadi anggota Nah, Nasdem. jadi pertama dulu kan harus jadi anggota Nasdem dulu. Oke. Habis itu ya silakan bergerak ke masyarakat untuk mengambil simpati masyarakat, karena Partai Nasdem itu selalu diidentikan dengan partai kemanusiaan yang selalu harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan Nasdem pedulinya. Butuh berapa lama menjadi anggota Nasdem agar menjadi caleg? Tidak ada batasan. Oh, tidak ada batasan. Yang Ketika- pastinya, oke. yang pastinya punya rekam jejak yang bagus, anak-anak muda yang paling tidak punya komunitas, Iya. gitu ya. Ya silakan, kan harus punya modal dasar, punya modal sosial, gitu. Jadi ya silakan saja. Memang dalam hal ini Partai Nasdem itu juga pasti akan melihat menjaring siapa-siapa sih yang punya potensi itu. Karena saya yakin anak muda Balikpapan pasti banyak yang punya potensi kok. Nah, ini coba anak muda Balikpapan ya. Tapi ada yang tadi sebut modal dasar. Apa itu Bang modal dasar, Bang? Modal dasarnya itu adalah yang penting kan keinginannya dulu, semangatnya Oke, dulu. semangatnya dulu, Bang, Semangatnya yang ya, paling semangat, penting, oke. gitu kan. Karena itu yang akan menggerakkan untuk bisa turun ke masyarakat, Turun. bersosialisasi ke masyarakat untuk bisa menyampaikan apa gagasannya. Partai Nasdem itu salah satunya partai gagasan, ide-ide. Kita tahu bahwa anak muda itu punya gagasan, punya ide-ide yang luar biasa. Tinggal ya buktikan di masyarakat. Ada maharnya nggak, Bang? Sampai saat ini Partai Nasdem itu sudah sering terdengar salah satu tagline itu politik tanpa mahar. Itu satu Oke, dasar guys. perjuangannya. Oke. Jadi ya silakan bebas. Tanpa mahar, Tanpa modal mahar. dasarnya harus punya spirit, Spirit. menjadi politisi Politisi. Nasdem, Mbak ya. Makanya sekarang itu salah satu sayap Oke. Partai Nasdem itu ada Liga Mahasiswa. Liga Mahasiswa itu memang sudah diberikan edukasi politik sejak dari dini lah, dari mahasiswa gitu. Jadi kalau sekarang nanti ada ya teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang ingin bergabung ya silahkan, kita terbuka. Ya sekarang bukan berarti bahwasanya selama ini kan kadang dilarang berpolitik di kampus atau masuk politik di kampus, tapi sebenarnya seperti kayak ekstrakurikuler gitu. Jadi Oke, tentu kan bukannya sarannya milenial kan, Bang ya. Anak orang-orang yang sudah pasca milenial pun pasti dipanggil oleh Partai Nasdem. oh iya semuanya. Oke, nah kalau boleh tahu trennya seperti apa saat ini, Bang? Sekarang ini alhamdulillah kan kita kebetulan di Nasdem itu kita ada perekrutan anggota. Kita bisa mendaftar online. Oke. Iya, di masuk mana boleh tahu? Dia Nanti kita taruh oke, linknya. boleh. Nanti kan kita bisa masuk di digital Nasdem ID. Itu masuk bisa mendaftar online. Ini ke pusat bukan ke Balikpapan. Langsung pusat. Nanti terdetail sebentar saya bisa tunjukkan juga. Nah, seperti sekarang ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan anggota itu kurang lebih sekitar 13.000 sekarang ini. Se-Indonesia. Bukan, Sebalikpapan. Wih, Sebalikpapan. 13.000 13.000 anggota. Dan itu usia berapa, Bang? yang sekarang itu dominasinya memang masih usia 35 sampai 50. Oke. Nah, jadi kita memang arahnya itu bagaimana supaya 2024 karena ini eranya era milenial. Kita harapannya itu ya benar-benar harus memegang peran penting gitu untuk ke depan. Oke. Dari 13.000 ini yang sudah mendaftar, berapa orang akan ditarik jadi caleg kemudian? Ya dan kita lain-lain? lihat, Oke. makanya semua bisa berkompetisi, Oke. semua bisa memberikan saya punya kemampuan ini. Karena salah satunya di Partai Nasdem itu kita lihat punya modal sosial itu. Coba dong kita lihat EKTA-mu di bawah referral kamu berapa orang? Nah, Oke. nanti sebentar mungkin saya bisa Boleh. share ya. Oke, boleh. Bisa share. Jadi di Nasdem itu seperti itu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata saat ini saya mau jadi caleg Nasdem, saya bisa tahu dong berapa modal dasar Mas untuk maju. Oh saya punya ada anggota 500 orang, mana 500 orang itu kita lihat EKTA-nya benar nggak? Nah, contoh seperti ini Nasdem. Oke. Capaian ini ketahuan di sini. Ini kan per hari ini itu ada 13.208 yang masuk 3 pagi ini. Oke. Siapa yang masuk bisa ketahuan di sini. Nah, ini per kecamatan juga ketahuan, perempuan lebih banyak dan seterusnya. Nah, ini bisa. Tingkat umur juga ada. Jadi kita bisa lihat 17 sampai 20 tahun ada hampir 1.000 orang. Yang paling tertinggi kan 31, 36, 40, 45, 46, 50. Ya. Gitu. Jadi sudah digital banget Bang ya? sudah digital banget. Jadi contoh, oh saya mau jadi anggota dewan. Ini aja ya supaya nanti kita bisa sharing, supaya nanti ke depan kita bisa ini kan ke anggota. Contoh, oh saya mau jadi anggota dewan nanti atau jadi legislatif gitu. Siapa? Anggaplah semuanya Ahmad Basir gitu ya. Saya tinggal ini Ahmad Basir. Benar nggak dia ada anggota? 500 orang gitu tadi. 500 orang.
Ya tinggal kita bisa lihat aja gitu. Kayak gini kan, anggota yang terdaftar. Saya lihat Ahmad Basir. Ketahuan, anggota saya 1872. Oke, itu mendapatkan anggotanya gimana Bang? Tinggal Anggotanya daftar aja. Oh, itu referensi, ya, didaftarkan. referensikan. Yang referensikan siapa? Mas Adi, ya udah berarti kan dibawa referensi. Seperti kayak MLM sebenarnya. Oh. Ya kan itu rekrutan. Jadi jelas, oh saya ternyata referral langsungnya sekian, ininya sekian, dan tidak langsungnya sekian. Itu Ini mesti pakai KTP bahwa saya pasti. punya anggota 1800 berdasarkan Ya, KTP yang masuk. jadi KTP, nanti ada KTP, kemudian nomor kontak, telepon, kemudian foto. Oh. Fotonya kan sebagian kan kadang, oh saya punya KTP aja ya, KTP tapi orangnya tidak terkonfirmasi. Benar nggak? Jangan-jangan cuma KTP doang. Ya. Betul, Seperti itulah. betul. Jadi silakan, sangat terbuka buat teman-teman warga Kota Balikpapan, khususnya kaum milenial, kalau ingin mau bergabung dengan Nasdem dengan tangan terbuka, silakan. Ya, dan syaratnya pun sangat mudah Bang ya. Dan Sangat mudah sekali. Dan tidak terlalu bahasanya itu terlalu berat buat Nggak anak muda. berat. Dan bahkan Santai. kompetensinya mungkin agak Iya. Sekarang pun terbuka kalau lebar. Mas Edi mau masuk, saya tinggal bikinkan langsung jadi selesai. Wih, 2 menit. Cukup 2 menit menjadi 2 menit. anggota Anggota Nasdem. Iya. Ini tagline yang luar biasa yang ditawarkan oleh Pak Ahmad Basir, abang kita. Bang, kalau boleh jujur Bang, tadi sudah anggotanya banyak Bang ya? Sudah. Ya belum juga ribuan. lah. Oh, tapi masih ada lah, ngejar ya. jutaan orang berarti. Kira-kira jumlah kursi yang mau diambil berapa banyak sih Bang? Ya, Partai Nasdem sekarang ini, alhamdulillah kan 2 kali Partai Nasdem mengikuti pemilihan legislatif. Untuk di Balikpapan itu kita sekarang ini ada 3 kursi, 3 kursi, sehingga harapannya kan boleh saja dong berharap untuk tahun 2024 ya lebih dari 3 kursi. Mudah-mudahan bisa 1 praksi lah. Paling tidak semua dapil dapat gitu. Iya, keren ya. Iya. 1 dapil ya, saya enggak Ya. mau lebih Bang. Ya, ternyata mungkin ya masyarakat memberikan harapan buat memberikan kesempatan buat Partai Nasdem. Oke. Ya inilah saatnya, silakan. Masyarakat bisa memberikan atau menyatukan pilihan ke Partai Nasdem. Partai Nasdem akan berikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Karena sekarang juga kita bisa lihat dengan era pandemi yang ada sekarang ini, Partai Nasdem dari 2 tahun yang lalu sudah turun ke masyarakat. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, sejak awal pandemi itu kita sudah turun ke masyarakat. Kenapa Bang 2 tahun lalu baru mulai ngejar, padahal masih lama nih? Oh, iya justru itu kan, karena memang Partai Nasdem ini ya partai yang memang bergeraknya itu ya sosial, kemasyarakatan. Sehingga kepedulian Nasdem itu tetap harus ada di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ada pandemik, ya kita harus apa yang kita bisa lakukan. Nah, tahun kemarin kita membagikan beberapa ke masyarakat, ada disinfektan dan macam-macam gitu. Nah, sekarang ini sudah mulai melandai, tapi kan vaksinasi. Kita turun ke masyarakat, memberikan pemahaman ke masyarakat, edukasi ke masyarakat untuk ayo bervaksin. Jadi ini bagian dari program pemerintah, ya kita akan mendukung pemerintah untuk itu. Nah, sekarang Partai Nasdem kita sudah buat ada Satgas Covid DPD Partai Nasdem Kota Balikpapan sejak dibentuknya sampai sekarang aktif turun ke masyarakat, mendata tuh masyarakat yang belum vaksin, sehingga baru setelah itu kita komunikasikan ke vaksinator yang ada, Dinkes, TNI Polri, untuk oke, ini kita ada data, silakan. Berapa banyak satgas yang dimiliki Partai Nasdem di Balikpapan? Di Balikpapan ini kita satgas kita itu ada kurang lebih sekitar 20-30 orang lah. 20-30 orang Iya, yang dan akan itu. membantu masyarakat Balikpapan Iya. ya. Iya. Dan itu juga ada di masing-masing kecamatan, kelurahan gitu. Ini untuk di DPD-nya. Iya. Nah, di DPD-nya sendiri kan ada di masing-masing kecamatan, kan ada, di kelurahan ada, karena kita sudah ada struktur sampai di kelurahan. Di situ juga ada satgasnya gitu. Oh, sampai satgas kelurahan, Iya. Bang. Iya. Itu memberikan informasi ke DPD, oh ini ada kejadian, contoh ada kebakaran atau apa gitu. Ini ada perihal warga yang mau ke rumah sakit semuanya karena lagi ada masalah, ya kita siapkan. Kita ada ambulans juga, ada ambulans gratis. Ambulans satgas juga ya? Iya. Berapa banyak yang disiapkan untuk itu? Kita sekarang ini ada 6. 6 di masing-masing Balikpapan. kecamatan. Oke. Tapi ada dipusatkan, ada yang di kecamatan, ada dipusatkan di BDS gitu. Di BDS Bang ya. Oke. Ada instruksi khusus nggak dari Abang untuk menggapai cita-cita di 2024? Ya, instruksinya dari saya selaku ketua DPD ke seluruh struktur, ke pengurusan baik dari tingkat DPD, tingkat DPC sampai tingkat DPRT atau ranting, untuk senantiasa harus menjaga soliditas, kebersamaan, kekompakan. Karena itu yang akan bisa berhasil untuk mencapai apa yang sudah direncanakan. Oke. Tapi kalau itu tidak, ya otomatis kan jadi masalah. Makanya
kita tahu di mana-mana selalu pasti kan ada gesekan di internal. Oke lah, boleh dinamika itu terjadi. Tapi jangan sampai nanti dinamika yang terjadi atau gesekan yang terjadi internal itu justru membuat kehancuran. Ya. Boleh kita berbeda, tapi muaranya semua adalah untuk kepentingan kebersamaan, untuk partai lebih besar, untuk ke masyarakat yang lebih luas gitu. Oke, Bang, ini kan pilkada serentak, Bang ya. Ada caleg dan juga ada calon wali kota baru nantinya akan dibentuk. Sudah ada penjaringan juga untuk wali kotanya, Bang? Semua struktur kepartaian, seperti yang saya sampaikan tadi, sampai ke tingkat kelurahan, itu diberikan kesempatan atau diberikan tugas untuk melihat warga yang punya potensi. Oke. Ya kan, nanti kan masukan dari sana. Kita kan selalu sampaikan bahwa Nasdem itu selalu memberikan kebijakan dari masyarakat untuk masyarakat, dari publik untuk publik. Nah, jadi kita menjaring dari bawah, nggak bisa hanya kepentingan elit saja. Dari bawah kita lihat, oh ini dari kelurahan ini punya potensi. Orang ini berharap untuk si ini jadi masuk, jadi bagian dari calon dan seterusnya. Nah, kita data gitu. Sudah berapa banyak yang sudah terdata? Ini kayaknya perlu kita tahu juga ini. Sudah ya ada lah. Gitu. Ada ya yang sudah didata. Sudah ada lah, ya. Maksimal berapa banyak, Pak? 10 kah? Enggak ya, kita ya semaksimalnya saja, sebanyak-banyaknya silakan, baru kita kan seleksi lagi kan. Oke, ini nanti orang-orang yang sudah diseleksi ini dipilih ketua DPD atau ada kompetisi yang lain, Bang? Yang ditawarkan untuk menjadi sebuah calon Iya, wali pasti kota. Kan ada yang harus kita diikuti ya. Ya. Ya maksudnya kita harus pastikan semua, jadi tidak hanya sekedar dipilih oleh DPD dan seterusnya gitu, tapi kan kita harus memastikan dari kompetensi dari orang itu juga gitu kan ya. Jadi tidak semua bisa. Kalaupun dia masuk, tapi kan tidak semua sudah pasti dia duduk atau sudah pasti dia dipilih sebagai bacalek atau apa, nggak seperti itu juga. Tapi ada parameter yang dibuat gitu. Jadi kan bisa suka tidak suka kan. Ya. Tapi harus dasarnya jelas, dia bisa jadi calon karena dasarnya sudah ada, parameternya ada. Nah, kalau Nasdem sendiri cari calon dulu atau cari koalisi dulu untuk pilwalkot, pilkada ya? Yang 2024 ini pasti ya kita memastikan bagaimana maksimalkan kerja-kerja partai untuk legislatif mendapatkan kursi yang luar biasa kan. Oke, itu target jangka pendek, Bang. Jangka panjangnya, karena kan nggak mungkin nih menunggu waktu yang agak panjang. Ya pasti kan kita membangun koalisi. Itu kan adalah komunikasi politik. Komunikasi politik tetap harus dibangun. Makanya sampaikan boleh kita berwarna-warni. Ya, politik saat ini kan warna-warni, ada merah, ada kuning, gitu kan. Besok mungkin ada biru, ada putih. Tapi semua itu kan Indonesia. Semua itu adalah untuk kepentingan Balikpapan. Oke. Belajar dari tahun sebelumnya, Bang. Itu kan calon tunggal, Bang. Semuanya berkoalisi dengan figur kita yang menjadi wali kota saat ini. Dan belajar dari situ apa yang akan Abang ambil untuk menggelorakan kembali, menggelorakan lagi itu partai politik, menggiatkan kembali pilkada di Balikpapan. Iya, yang pastinya kan seyogyanya lah, mudah-mudahan untuk 2024 tidak ada yang lagi yang calon tunggal gitu atau lawan dengan kotak kosong gitu. Karena kan demokrasi yang kan paling tidak masyarakat harus diberikan pembelajaran edukasi yang baik gitu. Karena saya yakin dengan belajar pengalaman di sebelumnya pasti kan warga yang atau anak bangsa atau anak muda atau anak Balikpapan yang punya potensi ya pasti akan memperhitungkan supaya jangan terjadi seperti itu lagi kan. Apa yang membuat kemarin hanya ada calon tunggal, Bang? Ya, analisa Abang nih sebagai ketua partai politik sebenarnya kan? Ya menurut saya kan kemarin kan itu kan setiap partai politik kan punya punya perencanaan, punya target lah gitu ya. Yang pastinya kan kemarin tidak bisa maju ya karena kan tidak cukup kursi kan. Nah, tapi sekali lagi ini jadi pelajaran lah untuk evaluasi ke depan untuk semua partai politik. Makanya Abang mengejar kursinya dulu, Bang ya. Makanya untuk 2024 ini saya yakin semua partai politik berharap untuk kursinya bisa meningkat gitu kan gitu. Karena kursi yang digunakan nanti untuk mengusung di 2024 itu adalah kursi perolehan dari legislatif 2024. Jadi pasti kita akan berusaha ke situ dulu gitu. Maksimalkan di situ sambil tetap membangun komunikasi politik dengan partai politik yang lain untuk bisa jadi untuk berkoalisi dan lain-lain. Yang pastinya semua partai politik yang ada di Balikpapan ini pada khususnya sudah belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Dan semuanya pun pasti tahu banyak strategi yang sudah di copy paste oleh tetangga Abang nih.
Iya, Abang punya ya. satgas, tentu sebelah juga punya satgas kan, Ya. Bang? Iya, kan makanya semua kan sudah bisa dilakukan kan, Oke. orang bisa melakukan hal yang sama dengan kita lakukan. Tapi sekali lagi, kita tinggal bagaimana caranya untuk benar-benar kita bisa menarik simpati masyarakat. Kita harus konsisten. Konsisten kata Ya, kuncinya, Bang. kita tidak mau, saya selaku penanggung jawab atau pimpinan Partai Nasdem, saya selalu menyampaikan ke kader-kader kita, terutama yang sekarang yang sudah jadi perwakilan partai di DPR, ada 3 kursi, untuk jangan hanya turun ke masyarakat pada saat mau pemilihan kembali, tapi ya harus benar-benar sosialisasi terus berjalan, harus tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat, kita serap aspirasi masyarakat dan itu diperjuangkan. Waktu ada jalan tunggal gitu, Abang menyesal atau kenapa baru sekarang ada jalan tunggal gitu, Bang? Ada penyesalan kan waktu itu kan, Bang? Ngapain? Ada juga ada Ada penyesalan. ya. Tapi yang kita Karena itu pilihan masyarakat. pilihan Ya? masyarakat. Kita harus bisa menghargai itu. Oke. Tapi paling tidak sejarah dalam Balikpapan pernah ada calon tunggal, ya nanti kan masyarakat bisa menilai, bisa melihat. Jadi bahan pembelajaran untuk masyarakat Balikpapan. Oke. Kita coba tengok ke Pilgub, Bang. Ya, kan. Ada Pak Isranur yang juga ketua nih, Bang, ketua DPD Nasdem. Ada info apa, Bang? Apakah beliau akan juga maju kembali di provinsi atau melangkah lebih jauh? Sampai saat ini sih belum ada statement beliau penyampaian ke DPD pada khususnya gitu untuk apa rencana beliau di Pilgub itu belum. Ya. Tapi sekali lagi apa yang menjadi keputusan beliau selaku ketua DPW, salah satu putra terbaik dan kader terbaik Nasdem di Kalimantan Timur, ya kita ngikutin gitu ya. Nah, tapi sampai saat ini belum ada. Belum ada Arahannya beliau adalah berbuat dan berbuat, mengabdi di tengah-tengah masyarakat, serap apa yang menjadi kepentingan masyarakat, lakukan yang sebisa kita lakukan. Konkretnya kayak apa, Bang? Ya, contoh di masyarakat kita di bawah ya sekarang ini sederhananya kayak sekarang masyarakat kita lagi suasana pandemik gitu. Sekarang masih banyak masyarakat kita yang belum vaksin karena ketidakkemampuan dia untuk mungkin daftar online dan seterusnya. Ya kita daftarkan manual, kita distribusikan. Yang kedua mungkin ada warga kita yang lagi kesulitan, lagi ya mungkin lagi sakit atau mungkin lagi dari sisi ekonomi yang ada masalah karena efek pandemik ini. Nah kita juga dari partai ikut berkontribusi. Paling tidak menyerap apa yang ada di masyarakat dan kita laksanakan atau kita selesaikan semampu kita bisa selesaikan. Yang kedua kita juga distribusikan atau sampaikan ke stakeholder yang ada, baik ke pemerintah atau dinas-dinas terkait gitu. Oke, ini kan gubernur dari partai politik Nasdem, Bang. Artinya harusnya powerful banget nih, karena di tingkat provinsi, gitu kan, Bang? Ya. Nah, kalau ngelihat powerfulnya Pak Isran Nur, sudahkah ada koalisi yang dibangun atau mungkin sudah ada tokoh yang melamar Pak Isran untuk kembali maju gitu, Bang? Ya mungkin bisa ke beliau nanti. Jadi Tribuners, Pak Isran Nur juga adalah salah satu ketua petinggi di Partai Nasdem dan mengajak beliau juga menjadi petinggi di Balikpapan. Kita ingat bahwa seharusnya partai politik itu dicintai oleh semua masyarakat gitu, Bang ya. Betul. Dan kita tahu juga ada masyarakat yang masih pragmatis soal partai politik. Ya. Bagaimana Abang mengamati atau menganalisa soal kondisi masyarakat yang masih pragmatis soal partai politik? Iya. Makanya sekarang ini tidak bisa dipungkiri ya. Kita mungkin sering dengar bahwa salah satu fondasi kalau ingin demokrasi itu kuat itu adalah ya bagaimana mendekatkan ya partai politik dengan masyarakatnya kan gitu. Karena kenapa tidak bisa juga dipungkiri sekarang kebanyakan masyarakat itu masih kurang percaya dengan partai politik. Nah, makanya salah satu tugas Nasdem itu adalah bagaimana bisa mengembalikan itu kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Nah, apa itu Partai Nasdem sekarang ini yang memberikan edukasi pemahaman atau pembelajaran politik ke masyarakat supaya paling tidak ke depan nanti akan mendapatkan calon-calon pemimpin yang benar-benar berpihak dan berbuat untuk kepentingan masyarakat. Nah itu jadi gerakan itu yang selalu digaungkan oleh Partai Nasdem sampai saat ini dan ke depan. Makanya sering mungkin masyarakat atau sahabat-sahabat Tribuners mungkin tahu bahwa gerakan Nasdem itu adalah gerakan restorasi kan. Jadi
Ya, di sinilah tempatnya untuk ayo yang ingin berjuang untuk bagaimana merestorasi Indonesia. Gitu. Nah, bentuknya kayak apa Bang? Kalau kita misalkan membangun ada bentuknya nih. Ini gerakan restorasi yang ditawarkan oleh Nasdem, bentuk nyatanya saat ini apa? Iya, bentuk nyata sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Oke. Berbuat untuk kepentingan masyarakat. Ya, makanya salah satu komponennya itu adalah itu tanpa maharnya kan gitu. Ya. Artinya pemimpin yang diusulkan oleh Partai Nasdem adalah pemimpin yang tidak perlu dibebani dengan dengan mahar politik, supaya benar-benar berbuat untuk kepentingan masyarakat. Yang sekarang kita bisa rasakan, walaupun mungkin belum sepenuhnya gitu. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari netizen Bang, seandainya diberi pilihan maju Pilkada 2024, nah kan, sudah ada nanya kan, apakah maju di DPP atau menggantikan Pak Isran Nur di Pilgub Kaltim? Nah ini dari Tribuners ya, di Tribun Kaltim Official Bang. Ya nanti mungkin kita lihat dulu kan. Kalau memang masyarakat mengharapkan untuk kita ikut berkontribusi dalam kontestasi itu, ya kenapa tidak gitu. Artinya Abang memilih yang mana tadi? Di Balikpapan kah atau sebagai pendamping Pak Isran kah? Ya kita kan tinggal di Balikpapan, harus bisa berbuat untuk Balikpapan dulu lah. Oke, jadi Tribuner sebenarnya sudah ada warnanya ya bahwa beliau akan memaksimalkan di Balikpapan. Itu dari netizen Bang. Okay. Saya akan coba tanya soal pragmatisme di kota Balikpapan sendiri seperti apa Bang? Ya masyarakat kita sih memang sekarang ini kan masih banyak yang pragmatis ya. Okay. Kita bicara lihat ke bawah. Kenapa itu juga terjadi? Karena memang masyarakat kita itu tadi adanya kesenjangan ekonomi, kesejahteraan, sehingga sampai ke kontestasi politik pun ya uangmu berapa? Ya kan gitu kan. Nah sekarang itulah salah satu tugas partai politik, terutama termasuk Nasdem, dan Nasdem memang dari sejak awal perjuangannya itu berusaha untuk bagaimana bisa di masyarakat itu benar-benar memberikan pembelajaran edukasi bahwa ya kalau kita mengandalkan uang 100-200 untuk milih pemimpin, jadi korban 5 tahun ke depan gitu. Oke. Kan gitu kan. Nah, jadi ya pasti kan dia mengeluarkan pasti kan bagaimana untuk bisa kembalinya kan. Tapi ya sekali lagi tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam proses politik itu pasti adalah kos politik gitu. Ya. Kalau boleh tahu Bang, untuk menjadi seorang anggota legislatif itu butuh berapa dana sih Bang? Wah. Ini kita buka-bukaan nih ya. Kalau saya sih kan memang belum pernah ikut gitu. Tapi ya dengar bahwa kalau kita ingin maju di legislatif itu untuk kos politik ya, bukan mahar politik. Ya, kos politik ya. Kos politik kan omong kosong kalau tidak ada kos politiknya gitu kan. Bagaimana mau bikin baliho, bagaimana mau sosialisasi, bikin flyer dan lain-lain, itu kan pasti ada biaya. Setiap orang kan pasti beda-beda. Orang yang sudah punya komunitas bisa jadi mungkin ngopi sudah cukup. Tapi mungkin saja yang belum bisa jadi mungkin ngopinya harus berkali-kali baru bisa dan jadi itu menurut saya tidak ada patokannya gitu. Jadi nggak ada angka sekian dan nggak ada menurut saya ya. Tapi yang paling tidak ya pasti harus siap biaya atau dana minimal untuk sosialisasi program. Nah itu penting. Kos politiknya lumayan juga loh Bang. Ya lumayan lah. Ya mungkin pada juga mungkin bisa tahu lah seperti apa. Ya, dan itu apakah ada bantuan dari partai atau ANSI dibebankan kepada caleg-caleg itu Bang? Kalau di Nasdem ya, kalau di Partai Nasdem, kalau untuk kos politik itu memang kan diserahkan ke masing-masing calegnya gitu. Namun memang adalah bantuan dari partai itu seperti kayak membantu sosialisasi. Dan kita bergerak, semua struktur partai ikut bergerak, otomatis itu akan menaikkan nilai elektoral dari partai, apalagi sistem seleksi seperti yang berjalan ini. Kan nggak bisa cuma kuat-kuatan sendiri-sendiri, nggak boleh kan, dia harus jadi satu kesatuan kan, harus ada teamwork yang harus jalan. Karena kalau semuanya dari 5 caleg ini ternyata cuma satu yang bisa bergerak, otomatis kan bisa jadi tidak jadi. Tapi kalau semua struktur juga ikut bergerak, otomatis kan elektoral partai juga naik, nanti jumlah suaranya bisa bertambah gitu kan. Bahkan saling sikut sebenarnya di internal calon sendiri Bang ya, anggota sendiri. Dan kalau harus bekerja sama, sesama caleg itu harus bekerja sama kan. Sistem sekarang ini nggak boleh nanti baku hantam-hantaman ya nggak bisa. Satu tempat bersama-sama di situ jadi rugi. Rugi di calon sendiri Bang ya. Dan partai juga rugi karena
akhirnya nggak dapat apa-apa. Suaranya nggak dapat, betul, sedikit kan. Betul. Nah Bang, kalau boleh tahu isu yang mau dikembangkan di 2024 ini apa? Kampanye apa? Ya, selalu kan pasti tagline yang tanpa mahar itu, kemudian ya Nasdem peduli, karena soal kemasyarakatan selalu kita pasti gerakan ke masyarakat. Nah sekarang nyatanya itu, kerja nyatanya itu ya kita siapkan ada beberapa ambulans apa semua, kita bergerak untuk sosial, membantu masyarakat kita yang membutuhkan, memfasilitasi, kita bukan menyantuni, memfasilitasi masyarakat kita untuk mendapatkan kesejahteraan kesejahteraan pendidikan, kesehatan. Nah, seperti itu. Oke, gerakan tanpa mahar sendiri menurut Abang itu efektif untuk menggait para calon, Bang? Ya efektif lah. Menurut saya sampai saat ini dan ke depan pasti efektif. Pasti efektif. Pasti efektif. Dibanding yang partai lain? Ya kita kan bicara ini, kita nggak boleh membandingkan dengan partai lain. Jadi gerakan saya sampai pasti efektif karena kenapa? Karena kan tidak ada beban gitu ya. Jadi tidak ada syarat khusus untuk bisa menjadi bagian dari Partai Nasdem atau caleg atau mungkin calon kepala daerah dari Partai Nasdem. Oke. Nah, tinggal menyiapkan saja. Ya mungkin tinggal nanti surveinya apa semua. Benar nggak dia dicintai sama masyarakat? Benar nggak dia punya modal sosial? Kan tidak mungkin juga Partai Nasdem dalam hal ini semau-maunya saja atau tanpa ada dasar, nggak seperti itu juga. Tadi Abang boleh bilang ada modal dasar dan modal sosial, dan verifikasinya tentu ada dari Partai Nasdem. Ada. Dan itu lebih ke digital atau ada verifikasi manual? Kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya ya pasti ada digital dan ada manual gitu ya. Nanti kan pasti akan juga ada survei ke bawah kan untuk mengecek gitu. Oke, jadi berlipat ya verifikasi. Iya, kan tidak mungkin tiba-tiba nanti masa ada, anggota saya banyak, saya dikenal masyarakat kok. Mana coba? Kita juga harus ya, makanya kita di Nasdem sendiri di DPD itu kan nanti akan ada survei apa semua. Dan kita juga ada infra di masyarakat di bawah. Struktur kita kan mengecek di bawah, benar nggak? Survei Partai Nasdem. Iya. Dari pusat atau dari Balikpapan? Surveinya. Kita bicara dari DI, skop Balikpapan. Skop Balikpapan ya. Dan surveinya dari Balikpapan tentu. Dari Balikpapan. Survei nasional atau survei internal? Ya, ada internal, kemudian ada juga nasional kan. Nanti kan pasti arahnya ke sana kan untuk jadi dasar ini kita pergerakan kita nanti. Oke. Ini ada lagi dari netizen, Pak Basir. Dari toko yang ada saat ini, kira-kira siapa yang sudah dilirik nih? Nah kan, calon pendamping Pilkada Balikpapan. Wah, ya nantilah kita bicara dulu. Ini jadi sudah 3 tahun netizen lagi, sudah nggak sabar nih menanti 2024 sebenarnya. Kita lihat kita berjuang dulu, kita bergerak ya sekarang. Kita mendukung pemerintah yang sekarang yang di bawah kepemimpinan Pak Rahmat Masud gitu. Ya, kita dukung beliau sesuai dengan program-program yang berpihak ke masyarakat. Partai Nasdem selalu hadir untuk mendukung pemerintah dengan semua kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Tapi juga ya bukan berarti selamanya ngikut tanpa ada dasar gitu ya. Partai Nasdem selalu melihat benar nggak ini kepentingan rakyat. Kalau itu bukan kepentingan rakyat, Partai Nasdem selalu hadir di depan, garda terdepan untuk mengkritisi, tapi konstruktif. Oke. Ya. Abang memaknai pertanyaan itu seperti apa, Bang? Nah, artinya masyarakat mungkin berharap untuk kesempatan berikutnya untuk tetap bisa maju kan. Oke. Itu makna dari Pak Basir soal pertanyaan netizen ya, Bang ya. Oke, menarik sekali Tribuners dengan Pak Basir ini, dan banyak juga komentar dari para netizen. Satu dari saya, Bang. Kira-kira nih, Bang. Kira-kira ya Bang ya, 2024 Abang tadi sudah optimis bahwa akan ada penaikan di Partai Nasdem, dan saya belum lihat nih di konteks nasional sendiri Bang. Akan mengarah ke mana nih Partai Nasdem ini? Ya, kalau tentu sudah ada arahan kan Bang dari Pak Surya Paloh sendiri? Arahan khusus sih belum. Selalu kan beliau itu kan hanya melihat secara makronya dulu kan. Sehingga kita beri amanah semua kader untuk melihat potensi masyarakat, potensi anak bangsa untuk bisa menjadi calon pemimpin. Jadi itu tugas kita. Itu memang itu tugas dari ketum untuk semua pengurus sampai tingkat ranting selalu melihat potensi itu. Jadi belum ada arahan khusus nanti cenderungnya ke si A, si B atau ini belum sampai. Belum ada arahan ke sana Bang ya. Pilpresnya? Ya. Kalau pileknya? Pileknya juga belum seperti itu. Masih melihat itu tadi yang punya potensi. Jadi menjaring yang masyarakat kita atau warga khususnya untuk di Balikpapan yang punya potensi. Ayo merapat ke Nasdem, kita diskusi, kita bicara, kita sampaikan apa yang menjadi tujuan visi Nasdem. Karena visi besarnya Nasdem itu adalah Indonesia merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi dan berbudaya,
bermartabat dalam budaya gitu. Jadi itu tiga kata itu kan sebenarnya yang harus dijaga oleh Partai Nasdem. Ya. Bang, kalau boleh tahu tips dari Abang nih, anak-anak muda yang ingin jadi calon anggota legislatif di Balikpapan, tipsnya apa agar gini, gak semua anak muda itu terkenal, gak semua anak muda itu punya follower yang banyak. Ya. Apa tips Abang untuk para anak muda ini yang ingin jadi anggota legislatif di Balikpapan? Yang pertama, anak muda kan harus produktif lah, harus kreatif dulu, Oke. ya kan? Harus punya sesuatu yang bisa dikontribusikan buat masyarakat. Nah, kalau ingin maju bagian dari kontestasi nantinya atau di politik, pasti anak muda juga harus paling tidak paham dulu dengan politik itu, supaya nanti setiap pergerakannya juga ya terilhami dari gerakan yang ingin memang diperjuangkan, kan gitu. Jadi yang penting sekarang ini anak muda jangan apatis dengan partai politik dulu. Oke. Ya, jadi harus cari tahu dengan partai politik, kan sekarang masih kan mudah sekali kita mencari background dari semua partai politik yang ada. Ya. Dasar perjuangannya apa semua dan tujuan perjuangannya kan ada semua. Tinggal anak muda sekarang zamannya digital gini kan sangat mudah gitu. Ya. Jadi ya rekam jejak digital masing-masing partai politik juga ada. Ya. Kader-kadernya juga ada. Jadi silakan tinggal dilihat menjatuhkan pilihannya di mana. Tapi ya saya selaku pengurus atau ketua yang diamanahkan sebagai ketua Partai Nasdem Balikpapan yang mengajak ke anak-anak muda kaum milenial Balikpapan, ayo kita duduk bersama berdiskusi untuk membicarakan bagaimana Balikpapan ke depan bisa makin baik. Oke. Pendaftaran sudah dibuka Bang ya? Pendaftaran sekarang ini kan sebenarnya sudah terbuka saja, setiap saat kan Oke. terbuka. Tapi khusus untuk nanti legislatif ikan belum kan, Oke. masih tunggulah tahun depan. Tapi kalau untuk mau datang ngopi, Jadi anggota gampang sekali, tinggal kontak bisa. Nah, kita masih ngobrol saja sudah bisa langsung dikirimkan EKTA-nya kok. Wes. kan? Jadi sangat cepat sekali ya, Ya. Tribuners. Itu untuk menjadi anggota. Ya. Dan kalau untuk jadi anggota calon legislatif dibuka tahun 2023. 2022-2023 lah. Mulai ya. dibuka Ya, pendaftaran. tapi kan sekarang sudah kita menjaring secara di internal melihat gitu. Oke. Ya. Oh, jadi ada penjaringan internal dulu, Ya. baru kemudian dibuka di luar. Iya, maksudnya penjaringan internal itu maksudnya melihat yang punya potensi kan. Oke. Tapi khususnya belum gitu, formalnya belum. Belum ya? Belum. Dan yang dijaring itu kalau boleh tahu kriterianya apa, Bang? Ya itu tadi, ya Dengerin Tribuners. Ya. Kriteria penjaringan internal dari Nasdem. penyaringannya itu kan sebenarnya yang tadi, yang pertama akan pasti punya modal sosial tadi. Oke. Ya dikenal di masyarakat. Ya, bagaimana mau kalau tidak dikenal sama masyarakat? Punya program gitu kan, yang bisa dijual di masyarakat. Ya, yang ketiga ya pasti mengikuti apa yang menjadi program Partai Nasdem ke depan. Misi besarnya Nasdem dengan gerakan restorasinya kan harus benar-benar tahu dulu kan. Oke. Makanya ya silakan nanti datang untuk kita diskusi. Ya, kan kalau kita diskusi, kantor DPD Partai Nasdem yang ada di Balikpapan ini terbuka setiap saat. Di sana ada sekretaris kita, sekarang sekretaris Nasdem ada Pak Andi Ahmad Yani, sekarang setiap saat ada di kantor DPD. Jadi kita setiap saat bisa berdiskusi. Sekarang Zoom juga udah biasa, jadi udah mudah lah gitu ya. Sudah mulai gampang ya karena digital nih Bang ya. Iya. Nah, lawan terberat nanti 2024 Bang. Nah, ini kita jadi tahu nih. Siapa Bang? Lawan terberatnya Nasdem itu adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan kebodohan kan? Kan gitu kan? Ini jelas orang politisi ya, jadi kita tidak bisa nangkap siapa jadi dibilang gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari netizen juga. Ada kemungkinan Nasdem koalisi dengan Pak Rahmat Marsudi. Wih, ngerinya Waduh. Bang. Ini netizen sudah langsung jodoh-jodohin nih Bang. Sekarang ini kan partai politik, ya di Balikpapan pada khususnya beliau sebagai wali kota, ya pasti sebagai pembina politik. Ya otomatis ya pasti harus berkoalisi dong, Ya. ya kan? Ya. Karena untuk kepentingan masyarakat. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, berkoalisinya bukan berarti bahwasanya apa saja yang diputuskan, kebijakan diputuskan oleh wali kota dalam hal ini Pak Rahmat sudah pasti 100% diterima Nasdem. Lihat Ya. dulu, Ya. benar nggak kepentingan masyarakat, Ya. kan gitu. Jadi selalu pasti ada kritis yang dikritisi yang tapi yang konstruktif, tidak hanya mengkritisi tapi nggak ada solusi. Ya. Nah, apakah ada kemungkinan berkoalisi? Semua pasti kemungkinan itu ada. Ada ya. Ada. Tapi sudah ada jejaki Bang.
pertanyakan itu. Ya. Kemungkinan ada tapi sudah dijajaki belum nih? Dijejaki itu kan dari awal-awal saja kan sudah harus dijejaki. Oke. Terjejaki itu kan namanya komunikasi politik. Iya. Komunikasi politik itu kan tidak harus dikit-dikit bicaranya nanti jadi pasangan apa, ini kan tidak seperti itu Oke. juga kan. Nah ini mungkin pertanyaan gini, kapan Pak Basir kontak Pak Rahmat Bashir? Nah ini untuk menjawab pertanyaan Pak. Saya netizen. secara personal saya dengan beliau sering kontak-kontakan. Oke. Nggak ada masalah saya Artinya dengan tidak ada beliau. masalah kemarin ya Bang ya? Iya, nggak ada masalah. Bahan itu sudah selesai. Artinya ya sekarang kita bersama-sama membangun Balikpapan. Bagaimana kita mensejahterakan masyarakat warga kota Balikpapan. Beliau selaku pemimpin kota kita harus menghargai ya nakodanya beliau. Ya kita sebagai warga harus turut mensupport beliau, mendukung beliau sebagai warga negara yang baik, sebagai warga Balikpapan yang baik. Oke. Nah, jadi nggak ada sesuatu hal ya perihal nanti kemarin proses politik sudah selesai gitu. Sempat kompetisi ya sekarang sudah rampung Bang ya. Ya. Nanti 2024 baru kita lihat lagi Bang ya kayak apa. Itu Tribuners dan kita nggak terasa sudah di penghujung acara. Kita minta Pak Basir untuk closing statement Bang. Pertemuan kita hari ini. Ya, Tribuners saya sampaikan bahwa sekarang ini saatnya kira kita khususnya kaum muda untuk ayo ikut berpartisipasi di dalam proses politik. Ya. Jangan hanya mau jadi bagian tujuan dari politik, tapi ikutlah dalam proses politik itu sendiri. Sebagai warga masyarakat harus ikut terlibat sebagai sumber untuk kebijakan publik dan juga sebagai hasil dari kebijakan publik itu. Dalam artian bahwa dari rakyat untuk rakyat, dari publik untuk publik. Ayo bergabung di Partai Nasdem, partai gerakan dengan gerakan restorasinya gerakan partai tanpa mahar, untuk berjuang bersama-sama untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkemakmuran dan berkeadilan. Itu. Oke, itu dia Tribuners, bincang kita dengan Pak Ahmad Bashir dan semoga kita bertemu di lain kesempatan. Salam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.